Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, diaktifkan semua videonya. Ya, jadi ini ada mata kuliah legal translation ya. Legal translation, di mana ini adalah pertemuan terakhir sebelum kita ujian akhir semester ya, ujian semester. Dan per hari ini Anda sudah saya kirimkan golden ticket untuk legal translation ya. Terakhir Anda mengerjakan sertifikat diri ya, baik itu KTP, kartu keluarga dan SKCK. Gitu. Sekarang kita lihat ada beberapa hal krusial yang perlu kita cermati ya, terutama tentang sikap akademis kita terhadap suatu terjemahan yang sudah baku, yang sudah jadi ya. Oke, lihat. Bisa terlihat di layar Anda? Bisa, Pak. Oke, ya. Sekarang mari kita terjemahin sama-sama. Ini kira-kira KTP seperti ini ya. Ini saya ketik ulang. KTP seperti ini. Sekarang kita terjemahkan untuk Provinsi DKI Jakarta. Kira-kira terjemahannya apa? Nih, Provinsi DKI Jakarta. Apa terjemahannya? Ya, bagaimana? DKI Jakarta Province. Ya, terus Jakarta Timur apa? Is Jakarta. Jakarta. Ya. Sebetulnya ini bisa juga kan misalnya ya, ini Anda bisa gunakan yang warna merah atau yang warna hijau gitu ya. Nah, kalau misalnya dulu waktu kita bicara masalah surat kan ya, masalah surat bilateral, di mana kalau lebih ribet ya atau lebih jarang digunakan, maka dia akan lebih formal ya, sama seperti ini DKI Jakarta Province atau Province of DKI Jakarta ya, atau misalnya Indonesian People atau the People of Indonesia. Mana yang lebih sering digunakan? Indonesian People atau the People of Indonesia? Indonesia People. Indonesian People ya. Oleh sebab itu Indonesian People itu dihindari ya menjadi the People of Indonesia. Nah, itu kalau dalam surat ya, dalam surat atau misalnya dalam sebuah perjanjian ya, perjanjian agreement di mana bahasanya harus yang nggak umum, yang jarang digunakan, maka semakin jarang digunakan atau semakin tak lazim, maka semakin resmi dia. Nah, ini yang hijau ini tidak lebih sering digunakan ketimbang yang merah ya. Merah. Kalau misalnya berdasarkan legal translation biasanya kita pakai yang ini ya. Tapi karena kita ini berhubungan dengan KTP yang space-nya terbatas ya, sangat terbatas, maka yang digunakan adalah yang warna merah ya. Jadi DKI Jakarta Province. Nah, kalau East Jakarta ya ini memang nggak ada yang lain. Ini sudah proper name dan nggak akan bisa berubah ya. Karena ini adalah sudah proper name, sudah terminologi, dan ini sudah terdaftar di Mahkamah Internasional. Jadi di belahan manapun ya disebutnya dengan Jakarta Timur gitu ya. East Jakarta. Gitu. Anda bilang Eastern Jakarta aja udah nggak bisa. Gitu ya. Oke, berikutnya NIK. NIK Anda terjemahkan apa? NIK. NIK itu apa sih? Nomor induk kependudukan kalau nggak salah ya. Pendudukan. Apa? Apa terjemahnya? Citizen number. Citizen number. Oke, citizen. Sebentar.
citizen number. Oke. Citizen number, ada yang lain? Ada yang punya pendapat lain? Selain citizen number? Resident identification card. Resident? Apa? Resident? Identification card. Identification card. Oke, ada lagi? Selain ini? Oke, ada yang bilang citizen number, ada yang bilang resident identification card. Di beberapa kelas juga ada yang menulis dengan resident identification number gitu ya, number. Ya. Oke, sebetulnya di sini kan kita tidak menggunakan yang sebetulnya masalahnya bukan pada card-nya, tapi ini kan nomor induk nomor induk kependudukan ya. Kependudukan berarti kita nggak bicara card-nya, tapi kita bicara number-nya. Otomatis yang card ini tidak kita gunakan. Nah, ini tidak kita gunakan ya. Ini yang tidak kita gunakan. Pilihannya adalah citizen number atau resident identification number. Saya tanya, apakah mungkin nomor KTP itu ada 2 sekarang? Zaman sekarang, apakah mungkin nomor KTP ada 2 secara resminya? Enggak. Nggak mungkin ya. Berarti itu berlaku nasional atau internasional? KTP itu berlaku nasional atau internasional? Nasional, Sir. Nasional, Pak. Ya, we call it ya. Jadi untuk NIK itu terjemahannya adalah National Identification Number. Ya. Kita bicara number, kan? Identification itu identifikasi, identitas diri ya, identitas diri. Ya, kalau residennya nggak perlu sebutin lagi ya, nasional. Jadi ini yang gimana adalah National Identification Number. Oke, berikutnya nama apa? Pasti tahu lah ya. Apa nama? Name. Name. Itu nggak mungkin salah. Oke. Name, tempat tanggal lahir. Place and date of birth. Place, date of birth, birth, ya, place of birth. Sebetulnya kan kita bisa bilang misalnya place, kita bisa dengan date of birth dengan birth date itu sama kan? Ya kan, misalnya date of birth, the birth date sama kan, sama seperti date of birth, birth date of-nya dihilangin jadi depan sama ya. Tapi ya kalau ini udah jadi bakunya seperti ini ya Anda gunakan yang merah saja, yang ini nggak boleh digunakan ya. Walaupun itu secara linguistik benar ya. Lalu ini udah ada blood type ya. Jenis kelamin apa? Jenis kelamin apa? Gender, Sex. Gender. Gender, sex gitu ya. Seks. Pilih gender atau seks? Sex. Sex. Gender. Gender dan seks sama ya, tapi ini bicaranya adalah seks, jenis-jenis kelamin gitu ya. Nanti perbandingannya gitu, kenapa gender nggak seks sih? Kalau seks itu ujungannya kelamin kan? Ya, hitungannya udah kelamin, yang membedakan seks adalah kelamin. Gitu ya. Sama seperti kawin. Kawin itu kelamin, gitu ya. Kawin itu kelamin. Kalau yang selain itu adalah menikah. Menikah definisinya tidak ada hubungan dengan kelamin, tidak ada. Nikah itu ikatan, gitu ya. Kalau kawin itu dua-duanya. Kawin itu ada secara kelamin dan secara juga secara itu ya tata
tata hukumnya seperti itu. Jadi ini kelamin ini hubungannya dengan kawin, ya. Maka ini kita sebut dengan seks. Kalau gender, kalau seks ini bicara kelamin, kalau gender itu ada sistem di situ, ya, sistem. Jadi yang paling sempit adalah seks, kelamin. Paling sempit adalah kawin, bukan menikah, gitu kan? Paling sempit adalah mati, bukan meninggal, gitu ya. Artinya semua makhluk hidup pasti mati. Nggak bisa dibilang semua makhluk hidup pasti meninggal, tidak. Ya, jadi gitu ya. Nah, kalau misalnya binatang kita bicara seks, manusia kita bicara seks, gitu ya. Tapi manusia bisa juga bicara gender, sedangkan binatang nggak bisa bicara gender. Jadi kita cari scope yang paling sempit, gitu ya. Jadi seks yang digunakan adalah seks. So gender jangan digunakan dulu. Jenis kelaminnya ini tadi misalnya male udah ya, blood type ini pastilah blood type. Alamat apa? Alamat Address. Address. Address apa lagi? Address ini ada juga yang disebut dengan legal domicile ya. Ini bisa juga ya. Tapi ini dalam surat Anda boleh gunakan itu ya. Legal domicile. Tapi kalau dalam konteks yang seperti ini Anda gunakan address saja. Lalu berikutnya ada RT, RW, kelurahan, desa, kecamatan. Diterjemahin nggak? Terjemahin, Sir. Terjemahin. Ada yang nggak diterjemahin? Teman Anda bilang diterjemahkan. Ada yang bilang nggak usah terjemahin, Pak? Saya nggak diterjemahkan. Terjemahkan. Oke. Sekarang kita cari yang paling sulit dulu ya, diterjemahkan. Maka RT menjadi Neighborhood. apa? Neighborhood. RT. Neighborhood. RW-nya apa? Helmet. Helmet. Helm dong. Helm kan? Hamlet, Sir. Sorry, Hamlet. Hamlet ya, Hamlet. Oke. Jadi kita merahin dulu ya. Ini kelurahan, desa, kelurahan apa? Kelurahan apa? Village, oke. Village. Kecamatan? Subdistrik. Oke, subdistrict. Ini kalau Anda pilih diterjemahkan. Yang terjemahkan RT, neighborhood, RW, hamlet, kelurahan atau desa, village. Ya, village, kelurahan atau desa, village. Ya, walaupun ya ini nggak bisa berlaku mutlak ya. Kenapa nggak bisa berlaku mutlak? Karena misalnya kalau di daerah kan kita nggak bisa bilang dengan desa ya. Di Jakarta kita nggak bilang desa ya. Kita bilang dengan kelurahan gitu ya. Tapi kalau misalnya Anda mudik pasti yang terkenal adalah desa. Ya. Mungkin di desa Anda, di kampung Anda ada kepala desa kan ya. Ada kepala desa, ada lurah. Kadang kalau di tempat saya kepala desa sama dengan lurah. Pak Lurah ya berarti kepala desa. Tapi ada juga yang Pak Lurah gitu ya, sendiri, kepala desa juga sendiri. Artinya ada lurah yang membawahi beberapa kepala desa. Jadi ini akan sangat berbeda ya. Sama seperti misalnya katakanlah ini kecamatan. Kecamatan Durensawit ya, subdistrik. Kecamatan. Ini subdistrik. Distriknya mana, Pak? Nah, distrik nanti kan juga tuh berbeda-beda ya, berbeda-beda. Saya katakanlah kalau misalnya kayak kabupaten ya, regency, kabupaten setara dengan apa ya? Kabupaten kan setara dengan provinsi ya. Ya kalau misalnya kabupaten Ponorogo misalnya, kabupaten Ponorogo gitu ya. Sementara di Jakarta ada Jakarta Timur, Jakarta Barat, itu namanya apa gitu ya. Jadi itu nggak berlaku mutlak ya. Ini bagian menerjemahkan. Kalau tidak diterjemahkan juga boleh gitu ya. Sebaiknya
karena kita bicara sorry ya, saya nggak skip saat azan asar karena kuota saya terbatas hanya 30 menit gitu ya. Jadi saya nggak break azan asar. Oke, jadi kecamatan Durensawit subdistrik. Nah, ini kalau Anda menerjemahkan, sebaiknya tidak terjemahkan, sebaiknya ya, sebaiknya tidak terjemahkan. Anda nggak menerjemahkan itu lebih bagus karena ini adalah kategorinya adalah proper name ya. Apakah ada RT di Amerika gitu? Apakah ada RT di Inggris? Kan nggak ada. Ya, ini dianggap sebagai proper name atau nama diri yang menjadi ciri khas dari daerah itu ya. Nah, artinya muncul di satu daerah tapi di daerah lain atau di negara lain tidak ada. Gitu. Jadi sebaiknya tidak diterjemahkan. Tapi jangan salah ya. Beberapa kali hampir kira-kira paling banyak 20% lah ya. Ketika saya tidak menerjemahkan RT, RW atau singkatnya saya tidak menerjemahkan alamat gitu ya. Itu kadang-kadang tetap diminta gitu ya. Terakhir saya menerjemahkan anaknya mantan rektor kita ya Pak Dadang Solihin gitu ya. Dia mau sekolah ke UK saat itu ya, UK. Saya nggak terjemahkan gitu ya, nggak terjemahkan. Dan itu dibalikin terjemahannya, dia minta diterjemahkan. Gitu ya. Jadi inilah kenapa saya bilang boleh dua-duanya, bergantung konteks. Kalau secara umum nggak usah diterjemahkan karena ini mencakup proper name atau nama diri, gitu ya. Unless you are asked, kecuali Anda diminta, seperti tadi ya, gitu ya. Oke, berikutnya agama apa? Religion. Oke. Religion. Nah ini nih ya, religion. Ini karena kita bicara KTP ya. Kalau Anda nanti melamar di perusahaan asing ya, Anda melamar di perusahaan asing, jangan coba-coba nggak perlu mencantumkan agama ya, gitu ya. Kalau misalnya Anda melamar di perusahaan asing, mencantumkan agama, ya itu berarti ada satu alasan bagi mereka untuk bertindak sara, gitu ya. Jadi kita skip agama kalau Anda melamar di perusahaan asing, nggak usah bicara itu. Gitu ya. Religion, oke ini pasti inilah ya. Islam itu apa? Bahasa Indonesia apa? Bahasa Inggrisnya apa? Muslim. Ini yang salah kaprah. Ditanya agamanya atau orangnya? Ditanya agamanya atau Agama. Agamanya. Kalau agamanya Islam. Agama harus Islam dalam konteks ini ya, bukan Muslim. Muslim itu orangnya, gitu ya. Orangnya. I am a Muslim ya. Saya Muslim gitu ya. Agama saya Islam. Gitu kan ya. Jadi agamanya tetap Islam. Ya, oke, jadi kalau misalnya dalam Islam itu agamanya Islam, pemeluknya Muslim gitu ya. Tapi kalau Kristen kan agamanya Christian, pemeluknya Christian juga sama gitu ya. Kalau Islam berbeda. Agamanya Islam, pemeluknya namanya Muslim. Jangan salah ya, ini Muslim salah. Karena kita bicara orangnya. Agamanya bukan orangnya. Status perkawinan apa? Marital status. Ini juga udah pasti ya, marital status. Oke. Belum kawin apa belum kawin? Belum kawin. Single. Unmarried gitu. Unmarried atau tadi apa lagi? Single. Single, ada lagi? Not married. Not married. Oke. Tadi siapa yang bilang not married? Saya, Sir. Siapa namanya? Nurul. Nurul. Anda Muslim atau non-Muslim? Muslim. Muslim. Istighfar ya. Istighfar. Kalau bilang not married itu berarti nggak kawin kan? Kamu mau nggak kawin? Nggak mau, Sir. Nah, iya salah bahasanya. Not married berarti nggak kawin, gitu ya. Not married nggak kawin ya. Nah, jadi unmarried dengan not married hampir sama nih artinya ya. Not married ya, tidak menikah. Unmarried lebih parah lagi, tidak dinikahi ya. Jadi jangan gunakan yang itu.
Yang gunakan unmarried atau not married, ya. Oke, jadi yang paling benar adalah single saja. Single. Single but very happy. Oke. Pekerjaan apa? Pekerjaan apa? Occupation. Occupation. Patient. Occupation, yes. Udah pasti inilah ya. Jangan diganti dengan job. Itu ya job sih boleh saja, tapi konteksnya apa? Itu enggak terlalu umum ya. Jakarta Timur jelas ya. Nah, ini yang berikutnya nih. Ini apa? Kewarganegaraan apa? Citizenship. Nationality. Oke, tadi nationality. Apa lagi? Citizenship. Citizenship. Ada lagi? Atau hanya ini saja? Yang mana? Nationality atau citizenship? Yang mana? Atau yang lain? Nationality atau citizenship? Nationality atau citizenship? Ya tadi yang bilang nationality siapa? Saya, sir. Oke, yang bilang citizenship siapa? Saya. Oke. Jadi yang mana? Yang lain pilih yang mana? Citizenship atau nationality? Atau keduanya? Atau yang lain? Citizenship. Iya. Perhatikan di sini ya. Ini yang penting. Di sinilah letak sikap akademis kita ya. Kalau Anda lihat terjemahan di online, sekalipun itu saya pernah baca terjemahan bersumpah loh ya, gitu ya. Dia menerjemahkan kewarganegaraan dengan nationality. Itu salah kaprah ya. Nationality. Ini ya, ingat ya. Kalau misalnya kita ini kan dari kata nation kan. Nation ini adalah bangsa, bukan? Nation itu loh bangsa. Ya, nation itu bangsa. Jelas. Ini citizenship. Citizen ini adalah warga negara. Warga negara. Warga negara. Ya, warga negara. Jadi sering diterjemahkan kalau bicara nationality gitu ya. Kalau nationality pasti diterjemahkan dengan kebangsaan. Nationality dengan kewarganegaraan. Padahal tidak ya. Nationality itu adalah kebangsaan. Gitu ya. Sekarang apa bedanya? Apa bedanya nationality dengan citizenship? Atau sama saja? Apa bedanya? Nationality dengan citizenship. Apakah sama saja? Bagaimana Anda mendefinisikan nationality dan bagaimana mendefinisikan kebangsaan? Bagaimana? Tolong diaktifkan kameranya ya. Let me see your face. Ya, let me see your face. I will not ask twice.
Ya, bagaimana? Apa bedanya? Bagaimana mendefinisikan kebangsaan dengan kewarganegaraan? Kira-kira bagaimana? Sir, saya mau jawab. Ya, silakan. Kalau menurut saya, kebangsaan itu tuh tempat atau negaranya yang dia lahirkan. Kalau kewarganegaraan itu tuh bisa diberikan ke siapa aja gitu. Maksudnya nggak harus lahir di Indonesia gitu. Ya, betul. Karena berbagai alasan. Betul. Sebagai analogi, Anda tahu Anggun C. Sasmi ya? Anggun C. Sasmi, juri Indonesian Tahu, Idol kalau nggak salah. Tahu ya? Anggun C. tahu Sasmi sih. itu kebangsaannya apa? Prancis. Kebangsaannya apa? Indonesia. Indonesia, bangsa Indonesia. Kewarganegaraannya Prancis. Prancis ya. Jadi kalau kita bicara kebangsaan, itu bicara hati ya, bicara hati kemana? Kelahiran lah, orang tua lah, atau gimana ya, akar kita di situ kebangsaan. Kalau kewarganegaraan dibuktikan dengan paspor, gitu ya. Jadi Anggun C. Sasmi itu kayak misalnya Valentino Rossi itu adalah kebangsaannya Itali, gitu ya. Tapi dia warga negara Inggris, ya karena dia tinggal di London. Gitu. Jadi seperti itu ya. Maka berbeda sekali. Jadi kalau misalnya kita bicara WNI, maka WNI atau WNA berarti kita bicara citizenship, kewarganegaraan, bukan bicara kebangsaan, gitu ya. Jadi itu jangan sampai salah menerjemahkan di yang seperti ini ya. Jadi kalau misalnya ketemu nationality, jangan bilang dengan kebangsaan, ya, kewarganegaraan, tapi dia kebangsaannya. Dan itu sering salah, banyak yang terjemahan seperti itu ya. Bahkan penerima bersumpah juga ada kayak gitu terjemahannya, ya. Jadi itu masih berhati-hati. Oke, berarti ya kita ketemu lagi nanti ujian akhir semester ya, dan itu Anda seperti biasa Anda ada golden tiketnya ya. Itu disebut dengan tiket karena ya itu, tanpa itu Anda nggak ikut UAS, gitu ya. Golden tiket, jangan salah ngetik attachment-nya ya. Oke, jadi kalau misalnya katakanlah namanya ditulis huruf besar semua ya salah, gitu ya. Kan saya contohnya kayak gitu ya. Contohnya kayak gitu. Nama Anda misalnya nama saya Tommy Andrian ya, T-nya saja besar, A-nya besar, Tommy A, Andrian A-nya besar, yang lainnya kecil saja. Kan saya contohnya kayak gitu. Ya. Atau udah spasi aja. Jangan udah spasi pakai underscore segala, kan saya nyontohin kayak gitu. Gitu. Jadi jangan gagal ya. Saya nggak ada waktu untuk menjawab email Anda gitu. Jadi kalau misalnya memang salah ya salah saja. Saya nggak akan bilang kirim ulang, salah nih, nggak gitu. Karena ini UAS, nggak ada waktu lagi gitu ya. Jadi apa yang saya terima masuk database berdasarkan saya sortnya berdasarkan nama itu aja. Nama Anda nggak muncul berarti Anda nggak ikut UAS gitu ya. Jadi jangan salah gitu, karena email saya kan emailnya banyak gitu ya. Per mata kuliah orangnya banyak. Jadi ya it will make it easier gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini silakan. Pak, ini buat yang tugas golden ticket ini, source-nya itu boleh dokumen legal apa aja? Silakan, apa aja. Sama legal, apa aja. Gitu. Legal. Anda download program juga. Download program misalnya kan. Kan ada license term agreement kan. Itu kan juga udah perjanjian sebetulnya kan. Ya nggak? Program atau misalnya program saja, yes or no gitu kan. Udah yes, nah itu kan udah merupakan perjanjian. Mana aja ya, seperti itu. Dan kalau dimintanya PDF, dimintanya Word, ya Word, jangan dicampur-campur, gitu ya, jangan dicampur-campur. Ya, jadi pada dasarnya kalau tugas itu bentuknya adalah editable text, karena saya harus menulis sesuatu, gitu ya. Ya, menulis sesuatu, harus memberikan penilaian seperti itu. Kalau PDF, gimana saya nyoret-nyoret, ya kan ribet juga. Gitu. Ya, ada lagi tanyakan, silakan. Pak, sekali lagi berarti surat kuasa gitu bisa? Kenapa? Surat kuasa? Ya boleh saja. Kuasa boleh saja.
nggak usah. Boleh. Silakan. Ya. Ada lagi, silakan. Ya, oke. So, I think sebentar lagi mati nih Zoom-nya. Gitu. Jadi itu aja yang saya bisa sampaikan. Saya berikan waktu kan cukup panjang ya. Jadi Anda punya waktu untuk mempersiapkan gitu ya. Tapi jangan dikirimnya besok-besok ya. Kirimnya paling cepat tuh 2 hari sebelum deadline. Jangan besok nih masih jauh hari Anda kirimkan, ntar hilang, keselip. Nggak ada temennya nantinya, nggak ada rombongannya gitu ya. Jadi kirimnya paling cepat 2 hari sebelum deadline. Ya paling cepat. Jangan saking cepatnya besok udah dikirim jadi ini. Jangan ntar hilang malah itu ya. Ya normal-normal aja. Ya jangan terlalu jauh dari waktu pengiriman. Ya. Yang jelas jangan telat, tapi before-nya jangan juga kejauhan. Gitu ya. Oke, saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Sampai jumpa nanti di UAS. Pesan saya adalah tetap sehat ya, tetap di rumah, jangan sampai sakit ya. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Thank you, sir.